Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai satu platform yang bernama Choice.com. Nah, kemungkinan besar rata-rata dari lo kemungkinan besar belum pernah dengar mengenai Choice.com ini, ya. Nah, tetapi buat lo yang mungkin sudah di dalam dunia cryptocurrency sejak ya minimal siklus sebelumnya lah ya, kemungkinan besar pernah mendengar satu crypto bank yang bernama Crypterium, ya. Nah, jadi sebenarnya Choice.com ini adalah rebranding dari Crypterium, dia berubah menjadi Choice.com. Nah, saat dulunya kita bisa lihat ini satu crypto bank yang cukup besar. Secara user itu lebih dari 750.000 dan ada di 170 negara, ya. Jadi ya bisa dibilang internasional, ya. Dan kalau kita di sini juga mereka bahkan meng-issue debit cards, ya. Dari ini juga mereka punya secara transaksi cukup besar, dalam 12 bulan itu bisa mencapai 1 miliar US dollars dan seterusnya. Nah, tetapi mereka sekarang rebranding ke Choice.com. Nah, di Choice.com ini mereka sepertinya mulai bergeser ya dari pure crypto bank, sekarang mereka juga jadi bermain di dalam dunia NFT. Dan mereka meluncur satu konsep baru yang bernama NTO, ya. Apa itu NTO? Kita akan bahas di sini. Jadi NTO ini adalah NFT token offering, ya. Jadi kasarnya itu kan kalau kita sering nih lihat project-project NFT, ya. Ya biasa di Discord dan seterusnya. Cukup banyak terjadi pamendam gitu ya. Ya, orang kesannya modal dia gambar-gambar ya, modal gambar-gambar terus paling di randomize sedikit, dibikin yang lebih rare, dibikin yang biasa aja dan seterusnya ya. Lalu ujung-ujungnya dibikin hype, orang-orang pada beli sampai dia pump ke satu titik tertentu, ujung-ujungnya hilang hype dan ya hancur gitu ya. Seringkali lack in foundation, lack in collateralization gitu ya. Jadi project mereka itu seringkali nggak ada collateralnya gitu ya. Nah, NTO ini ya, dia basically menambahkan satu konsep di mana si NFT ini ada satu ininya lah kasarnya kayak backupnya supaya si harga NFT-nya ini tuh nggak anjlok lah gitu, kasarnya seperti itu ya. Nah, itu dengan cara apa? Dengan cara mereka memiliki satu token. Tokennya ini bernama CHO ya, atau CHO token ya. Nah, kalau kita di sini si CHO token ini biar lebih gampang kita ngomongnya CHO aja ya daripada CHO, kayak terlalu panjang ya. 3 syllables dibandingin satu, mendingan satu aja. Nah, si CHO token ini kita bisa lihat kontraknya adalah di Ethereum. Berarti semuanya akan dilakukan di Ethereum Network, which is good ya. Dan selain dari itu juga kalau kita lihat secara market cap, not bad ya, 21 juta US dollar secara market capnya. Untuk yang fully diluted market capnya mencapai nyaris 800 juta US dollars ya. Untuk ranking sekarang sudah di 618, not bad, not bad. Tapi masuknya mungkin lebih ke mikro sih udah enggak lah ya, masuknya udah ke small cap. Jadi otomatis harus disesuaikan juga dengan porto, jangan sampai terlalu besar. Karena resikonya otomatis di small cap masih lebih besar dibandingkan dengan mid cap, dengan high cap dan seterusnya, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan mungkin satu hal yang bikin gua tertarik ada melihat secara price action. Dia benar, baru rilis itu sekitar Juni 2022. Tetapi arguably dengan harga sekarang di 80 sen ya, not that bad ya, not that bad. Apalagi dengan kondisi kemarin BTC drop ekstrim di setelah permasalahan FTX dan seterusnya. Kalau kita lihat si CHO token ini lumayan bertahan ya. At least itu menunjukkan bahwa resilience dari para pemegang tokennya, which is good ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Jadi kita akan coba bahas lebih detail seperti apa cara kerjanya ya. Nah, jadi untuk si CHO token ini sendiri kita bisa lihat akan ada 1000 CHO token yang kita bisa dapatkan setiap mint. Ya, jadi setiap kali kita memint satu NFT mereka yang bernama Chobis ya, Chobis. Bentuknya kayak gini ya. Nah, kita akan bisa mendapatkan 1000 CHO token ya. Nah, selain dari itu kita bisa juga ada 20% dari si Chobis ini yang mengkuntin 100.000. Nah, jadi otomatis ya sama kayak gini lah, mirip-mirip kayak NFT tertentu punya perks yang lebih besar lah. Nah, di sini ada 20% dari Chobis ini bisa isinya 100.000 USD cash prize ya. Jadi kalau lu nge-mint ada kemungkinan juga bisa mendapatkan 100.000 USD ya. Dan juga di sini ada total prize pool yang di raffle dari semua minter ya mencapai 5 juta US dollars ya. Nah, caranya seperti apa untuk nge-mint dan seterusnya kita akan coba lihat di belakang karena sekarang kita sedang ada dalam yellow stage.
Oke, dan sekarang kita akan masuk ke bagian bagaimana cara kita nge-mint NFT-nya dan apa sih keuntungan kita mem-mint NFT Chobis ini ya. Jadi yang pertama cara nge-mint-nya basically sama persis seperti kita nge-mint ya NFT in general gitu ya. Yang pertama kita harus punya wallet dulu ya. Kita di sini bisa pakai MetaMask. Kalau kalian sudah punya MetaMask sudah dikonfigure, tinggal kalian connect saja wallet kalian di sini. Dan setelah itu pastikan kalian punya minimal 10 USD worth of Ethereum untuk gas fee. Ya, jadi mereka menyarankan ada 10 dolar dalam bentuk Ethereum untuk gas fee. Setelah itu pastikan kalian menggunakan Ethereum Network, jangan sampai salah di situ ya. Lalu tinggal kalian confirm fund saja, klik mint NFT dan voila, that's it. Ya, very easy. Bahkan cenderung lebih mudah dibandingkan nge-mint NFT di beberapa project lain yang gue pernah coba gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu caranya. Buat lu yang mungkin, aduh bang, gue takut salah, ada nggak cara step by step lainnya? Bisa. Nanti ada di sini dari mereka ya video singkat untuk bagaimana memint si Chobi NFT ini. Nanti gue mungkin akan taruh di link description di bawah ya. Nah, selanjutnya yang menjadi pertanyaan yang mungkin lebih penting lagi adalah, bang, apa bedanya sama kita beli atau berspekulasi dalam market NFT aja kayak biasa gitu bang, kita beli terus kita jual pas harga udah mahal gitu ya. Ya, itu sebenarnya nggak salah sih cara kayak gitu, tapi ya seperti yang kita tahu seringkali NFT marketplace ini dimanipulasi gitu. Jadi kadang-kadang penjualan NFT itu antara developer ke developer lagi dan seterusnya ya. Nah, kayak gitu kalau mereka nggak punya collateral juga, berarti otomatis saat sudah satu titik orang melihat ini sudah hype-nya udah hilang, ya seringkali ditinggalkan, dan karena memang mereka nggak ada liquidity, nggak ada collateralnya juga, ya sudah ambruk, basically nol gitu. Nah, di choice.com ini ada safety belt-nya lah kesannya ya. Jadi untuk nge-mint di di stage yang sekarang yaitu yellow stage, kita itu sekarang 250 USD kurang lebih ya. Nah, jadi dengan 250 USD kita bisa nge-mint si Chobi NFT, kita akan mendapatkan 1000 CHO dan juga perks ya. Nah, 1000 CHO untuk sekarang ya di harga yang sedang running itu di 79 sen ya. Berarti kalau dari hitungan di sini ya, kita itu akan mendapatkan kurang lebih sekitar 800 dolar. Berarti otomatis itu bisa ketutup modal minting kita ya. Nah, jadi itulah yang makanya disebut collateralnya gitu. Jadi si Chobi ini atau si choice.com juga dalam tanda kutip menanggung resiko, atau ya kesannya inilah dia juga menanggung resiko supaya dia nggak ngasal gitu bikin si project NFT-nya itu sendiri. Karena kalau ngasal orang akan jual semua CHO yang mereka dapatkan dan ujung-ujungnya ya secara ekosistem mereka jadi berantakan gitu. Jadi minimal ini ada kayak safety belt-nya lah gitu kesannya ya. Kalau NFT lain tuh project kadang-kadang udah nggak pakai safety belt, nggak ada airbag gitu kesannya ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Dan yang unik juga di sini mereka itu ada giveaway ya. Giveaway-nya gila sih di sini ya. Yang paling gila itu kemarin pembagian Tesla ya. Tesla, terus bahkan ada juga mereka rencana untuk giveaway Lamborghini Spider ya dan seterusnya. Ada cashback sampai 600.000 di CHO token dan seterusnya gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Overall sih bisa dibilang ya kurang lebih seperti itulah gambarannya. Nggak terlalu ribet sih sebenarnya. Jadi kebayang kayak lu project NFT tapi ada collateral si tokennya itu sendiri ya. Nah, si tokennya itu sendiri, dan yang gua kagetnya adalah dengan bentuk seperti ini gue pikir banyak orang yang akan ngejual si CHO tokennya. Saat sudah mint, jual. Tapi lucunya kalau kita lihat di sini, ya tentunya adalah penurunan karena cryptocurrency market in general turun ya dari Juni lalu. Nah, tetapi nggak ekstrim turunnya, nggak sampai kayak wah dari 1,2 dolar turun sampai 10 sen, enggak gitu. Sekarang masih di sekitar 80 senan, which is kind of surprising itu jujurnya, karena pada faktanya ya project-project lain banyak yang hancur secara harga. Nah, ini kita bisa korelasinya mungkin kayak gini. Banyak orang yang justru malah menahan si CHO token mereka setelah mereka dapatkan setelah mereka nge-mint kan mereka mendapatkan 1000 nih. Nah, banyak yang nggak dijual. Itu berarti mungkin banyak yang cukup percaya dengan project ini. Begitu. Ya lagi-lagi itu korelasinya lah. Ya kita cuma bisa berspekulasi seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi overall bentuk si NFT-nya kayak gini ya, lucu juga sih ya, cukup detailed ya. Dan kalau kita lihat juga di sini mereka ada pool ya, ada pool di mana tuh ada bonus sebesar sampai 100.000. Lalu di situ biasanya pool ini mereka juga akan dibagi-bagi lagi bagi orang-orang yang nge-mint si NFT itu sendiri ya. Nah,
otomatis selain dari itu juga ada keuntungan dari kita mengkoleksi si NFT-nya. Nanti di second marketnya kita juga bisa di secondary marketnya kita juga bisa jual lagi gitu ya. Otomatis kalau kita dapat showbiz yang eksklusif, rare dan seterusnya bisa kita jual lebih mahal lagi ya. Dan juga ada perks yang kita bisa dapatkan. Ya kayak contohnya setiap chobi itu ada 1000 cho. Bahkan katanya ada yang berapa persen dari chobi yang kita mint itu bisa mencapai 100.000 USD juga ya. Lalu lebih dari 20% juga dari chobis yang nanti bisa di mint akan mendapatkan additional perks dan seterusnya ya. Ada bonus dari $25 sampai 100.000. Jadi ya bisa dibilang ini kayak NFT plus lah kasarnya seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan selanjutnya kita akan membahas lebih detail mengenai si CHO token-nya ini sendiri. Apakah ada peluang untuk kita invest di CHO token-nya atau ya sudah kita fokus ke NFT-nya saja. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke pembahasan dari si CHO token ya. Nah, selain dari si CHO token-nya sendiri, kita akan sedikit membahas juga bagian dari crypto bank-nya di Choice.com. Seperti yang kita tahu, si Choice.com ini adalah rebranding dari Crypterium yang berubah menjadi Choice.com. Nah, di sini maka kalian masih bisa mendapatkan juga berbagai macam services yang kalian bisa dapatkan di Crypterium sebelumnya. Seperti kita bisa mendeposit kripto, mendapatkan crypto loans di sini, dan juga buat yang mungkin di Indonesia nggak tahu nih bisa atau nggak, tapi juga bisa spend kripto dalam bentuk Crypterium card. Lalu juga di sini ada predicting prices secara AI. Ada juga kita bisa meng-cash out kripto kita kapan saja. Dan juga di sini ada exchanger di mana kita bisa membeli dan menjual kripto ya, dan juga bisa mengirim kripto kita ke mana saja. Jadi cara kerjanya mungkin bisa seperti wallet juga. Dan yang terakhir kita juga bisa membeli kripto dengan bank card ya. Biasanya antara Visa atau Mastercard lah. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini di si CHO token ini sendiri pun akan ada burn ya. Nah, di sini akan ada pembagian 3 stage ya. Buat lo yang pengen baca lebih detail boleh ya. Ini intinya ya, dengan lupa nge-burn supply-nya, otomatis kalau demand-nya diam aja, otomatis harga akan cenderung meningkat. Kasarnya seperti itulah ya. Nah, di sini mereka pernah membahas juga bahwa peningkatan si CHO token ini mencapai 35x. Dan dalam beberapa, ya minimal dari Juni 2022, secara performance dia menyatakan bahwa ya cenderung lebih oke dibandingkan BTC. Ya bisa dibilang ya dia lebih nggak kebanting lah. Kalau kita secara price action lebih nggak kebanting dibandingkan dengan Bitcoin, ya, which is cukup mengejutkan ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke bagian token distribution. Ini penting. Kenapa? Ya, karena kalau distribusinya ngasal ya, dan banyak yang nggak di lock up, seringkali bisa terjadi dump oleh tim dev atau para early investor ya. Nah, jadi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita bisa di sini 43% ya, itu kurang lebih nyaris setengah dari si token ini ada untuk promotion. Kalau kita lihat di sini, promotion itu tujuannya adalah untuk DAO Treasury, Ambassador, Learn to Earn Activities, Liquidity Mining, Development Programs, Early Testers, dan seterusnya. Nah, yang gue suka di sini apa? Mereka ada lock up 12 bulan, ya, dan setelah itu ada vesting 48 bulan. Jadi nggak ngasal dibuka, ya. Kalau ini nggak di lock up dan nggak di vesting, yang sering kayak terjadi apa? Boom, doom, pump and dump. Nah, kalau kita di sini mungkin ini salah satu penyebabnya kenapa tidak terjadi pump and dump, ya. Jadi cenderung bertahan di sini, ya. Selanjutnya kalau kita di sini 7% seed ya. Untuk seed dan private round ya, berarti kalau digabungin sekitar ya 11% berarti ya. Kalau kita lihat di sini sama-sama di lock up 12 bulan dengan vesting schedule 24 bulan. Good ya. Lalu untuk strategic round kita skip, terlalu pendek. Tim, nah dia di sini tim juga sama ya. Tim ternyata dia di lock up 12 bulan, which is good ya. Tim dan core contributors ya. Dia di lock up 12 bulan dan vesting 48 bulan. Bagus, berarti potensi untuk kesannya di dump oleh tim dev ataupun orang-orang yang early investor itu kecil karena mereka ada lock up-nya ya. Lalu cornerstone ini 23%-an. Ini tuh untuk alokasi sistem lah untuk protokol dan lain-lain ya. Oke lah, ini juga sama. Dia ada vesting selama 24 bulan. Sisanya core contributors yang tadi ya, yang sama-sama kayak tim. CRPT airdrop kita lihat dibagi menjadi 3 ya. Di sini ada lock up-nya, ya kurang lebih sama lah, sama-sama ada lock up-nya, bagus. Jadi nggak ada poin buat jebol. Lalu di sini ada CHO NFT sale. NFT sale di sini mana ya? Oh ini dia community sale kayaknya ya. Lock up 15% initial lock up-nya dan seterusnya. Oke lah ya, oke. Dan ini kecil lah bisa dibilang secara persentase. Jadi overall kalau kita lihat sekilas, this is good ya. Dari total 1 miliar token ini,
walaupun ada beberapa yang cukup besar ya dalam di promotion terutama dan cornerstone, tapi semuanya itu ada vesting schedule dan lockup 12 bulan, which is good ya. Jadi nggak bisa asal-asalan dibuang-buang tokennya gitu ya. Jadi overall oke menurut gue. Tinggal mungkin kalau buat lo yang pengen ngecek ya paling boleh ngecek sendiri langsung secara blockchainnya apakah dia benar-benar oke nggak secara codingnya ya, karena bisa aja misalkan si lockupnya ini codingnya jelek gitu ya atau jebol ya, mungkin bisa terjadi ya. Mungkin gue sarankan untuk si choice.com melakukan inilah ada audit supaya kita semakin yakin lagi. Tapi overall dari data yang kita dapatkan di sini, gue cukup puas lah. Intinya banyak yang dipakai untuk promotion dan itu pun semuanya ada lockup dan vestingnya, ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke bagian sini ya. Jangan lupa juga bahwa setiap kali kita memint Chobi NFT, kita memiliki kesempatan untuk memenangkan berbagai macam giveaway. Seperti Tesla ini udah seingat gue ya, Tesla dibagiin. Ada nanti ini si Lamborghini ini belum ya, ada Lamborghini. Lalu juga ada giveaway 600.000 di Cho Token ya. Ada bonus fund juga mencapai 3 juta US, tentunya nggak buat satu orang ya, tapi buat ya ini kayak pool lah biasanya ya, dan seterusnya. Dan selain ini juga di sini ada giveaway ya, cashback sebesar 40% untuk kalian yang ingin memint NFT Chobi ini ya. Nah, di sini kalau lu memint 2 Chobi ya, lu bisa mendapatkan 10% cashback. 3 Chobis akan mendapatkan 15, yang paling gedenya 10 Chobis bisa mendapatkan 40% ya, 40% cashback. Jadi luar biasa ya. Buat lo yang tertarik buat mencoba untuk memint NFT-nya silakan bisa ya. Tinggal sekali lagi gampang kalian klik mint, bentuk yang seperti ini, konekkan MetaMask wallet dan seterusnya ya. Dan jangan lupa juga setiap Chobi yang kalian dapatkan akan mendapatkan setiap kali kalian memint 1 Chobi, kalian akan mendapatkan 1000 Cho token juga yang kalian bisa langsung cairkan juga ya, which is quite good. Jadi overall seperti itu pembahasan kita mengenai si choice.com ini sendiri ya. Jadi buat lo yang pengen coba untuk mint silakan, tapi sekali lagi gue ingatkan dilihat dulu portofolio lo apakah cocok atau tidak begitu ya. Karena lagi-lagi kalau kita lihat di sini mintnya $250. Nah, setiap orang mungkin ya beda-beda gitu. Cocok nggak segini ya untuk dimasukkan ke portofolio kalian ya. Dan sekali lagi untuk kalian yang ingin investasi di si Cho token ini, walaupun overall bagus ya secara si lock-up-nya dan seterusnya, tapi secara market cap dia masih cukup kecil ya. Jadi kalau gue sarankan jangan sampai lebih dari 5-10%, maksimum 10% di portofolio spot kalian ya. Jadi overall seperti itu review untuk choice.com. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.